Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa idza faragta fansab. Jika engkau telah selesai dari sebuah kebaikan atau pekerjaan atau ibadah, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk beralih ke ibadah yang lain. Dan ini salah satu di antara hikmah di mana ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita bukanlah satu jenis saja, tetapi banyak jenisnya. Karena Allah Azza wa Jalla itu mengetahui di antara tabiat hamba yang diciptakannya adalah al-malal. Dia terkadang merasakan kebosanan. Dia terkadang merasakan kejenuhan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli 'amalin syirrah wa syirratu 'ala fatrah. Faman kanat fatratuhu 'ala sunnati faqad ihtada wa man kana ghaira dzalika faqad dhal." Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa jenuhnya. Dan masa jenuh itu 'ala fatrah, beberapa waktu lamanya. Terkadang kita merasakan al-futur, yaitu semangat yang melemah, yang mana sebelumnya kita bersemangat untuk mengerjakan sebuah amalan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya tabi'i. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita penegasan, barang siapa yang masa jenuhnya itu tetap di atas sunnah, maka ia tetap berada di atas petunjuk. Diberikan contoh oleh para ulama kita, misalkan ketika dia bersemangat mengerjakan al-faraid, amalan-amalan yang wajib, karena semangatnya menggebu-gebu, masya Allah, imannya lagi kuat-kuatnya, dia menambah dengan amalan-amalan sunnah, an-nawafil. Dan ketika masa jenuh itu datang, minimal dia berhati-hati jangan sampai melalaikan yang wajib atau yang sifatnya sunnah muakkadah. Karena keimanan ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Barang siapa yang tetap menjaga dirinya dalam kondisi dan keadaan yang seperti itu, faqad ihtada, dialah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya barang siapa yang melenceng, dia meninggalkan ibadah yang ia kerjakan selama ini bil kulliyah, apalagi seluruhnya, apalagi ia melalaikan yang wajib atau jatuh kepada yang diharamkan, faqad dhal, dialah yang tersesat, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan barang siapa yang tersesat, maka fama lahu min had, tidak ada yang mampu memberi kepadanya petunjuk, wal na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin kita ini tetap bersemangat di dalam beribadah, sebagaimana perintahnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai engkau didatangi oleh al-yaqin. Al-yaqin adalah al-maut, kematian. Al-yaqinu dalam ayat ini adalah al-maut. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Dan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada kita anwa' minal ibadat, berbagai macam ibadah, sehingga kita bisa ganti-ganti antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, yang dengannya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dari berbagai pintu sesuai dengan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Dan setiap di antara hamba itu muyassarun, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lima khuliqa lahu, sebagaimana yang diciptakan untuknya. Ada orang yang masya Allah, ayyuhal ikhwah, dibukakan untuknya pintu surga min babis salat, dari pintu salat. Dia rajin salat, bukan cuma yang wajib, dia tambah dengan yang sunnah. Bukan cuma sunnah yang muakkadah atau yang memiliki sebab khusus, bahkan sunnah yang mutlak. Misalkan di hari Jumat, dia cepat-cepat ke masjid sambil menunggu khatib tiba di tempat, dia melaksanakan salat sunnah mutlak, dua rakaat terus, dan ini sunnah disyariatkan. Dia salat sunnah tanpa ada batasan
berapa jumlahnya, sampai imam itu datang, sampai khatib itu datang, kemudian dia berhenti. Ada orang yang seperti itu. Ada orang dibukakan darinya atau pintu surga untuknya min babis saum, dari pintu puasa. Dia senang sekali berpuasa. Ya. Bulan suci Ramadan tidak usah tanya, karena memang itu wajib. Puasa Syawal, Masya Allah, baru 1 hari, 1 Syawal, andaikan 1 Syawal pun tidak diharamkan untuk berpuasa, dia juga puasa di situ. Ya, ada orang begitu, Masya Allah. Jadi 1 Syawal, dia tidak berpuasa. Besoknya dia sudah mulai puasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika kita sampaikan kepadanya, sebahagian ulama, ya, lebih senang ketika puasa Syawal itu diakhirkan, di pertengahan atau di akhirnya, karena di awal-awal Id adalah hari berbahagia, hari bergembira, kumpul dengan keluarga. Tapi Masya Allah dia menjawab seperti ini, Ustaz, justru saya ambil memang itu awal-awal Syawal. Kenapa? Karena setelah itu baru berdatangan undangan-undangan walimah. Jarang orang yang walimah setelah Ramadan langsung, biasanya pertengahan atau akhir-akhir. Saya bilang cerdas juga ini orang, ya, Masya Allah. Ya, karena dia mengatakan, saya takut jangan sampai kecolongan, karena menunda-nunda itu biasa membuat kita kecolongan. Sekarang tinggal berapa Syawal? 7 menurut hisab atau ru'yah? Masya Allah. Jadi yang masih belum sempat, masih ada kesempatan, ya, tetapi atur schedule dari sekarang, hati-hati, ya. Ada biasanya ikhwah sudah 5 hari Syawal, kemudian hari yang meragukan di akhir Syawal, apakah dia 29 atau 30, dia tidak mau lagi melihat ru'yah atau hilal. Yang penting dia sendiri berijtihad, Syawal tahun ini 30 hari. Daripada tidak cukup katanya. Ala kullin ikhwani, ada yang Allah bukakan pintu surga lewat itu, min babis shaum. Ya, apalagi misalkan yang berpuasa memang ada sebabnya yang lain. Dia berpuasa karena Allah, kemudian dia juga mengikuti anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan yang belum mampu untuk menikah, ini sudah mau masuk lagi nih, jomblo lagi nih yang kena, ya, akhirnya dia berpuasa. Ya, atau misalkan seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pulang ke rumahnya tidak mendapatkan makanan di waktu pagi, tidak mendapatkan sarapan, akhirnya beliau berpuasa. Ya, atau sebab-sebab yang lain. Jadi dia banyak berpuasa. Dan inilah yang masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang disiapkan untuknya babur rayyan, pintu ar-rayyan, senang dia berpuasa. Ada orang ikhwani fillah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya pintu surga min babis sadaqah, dari pintu sedekah. Salatnya biasa-biasa, cuma yang wajib yang ia jaga. Mungkin sekali-sekali dia menambah dengan rawatib. Puasanya juga cuma di bulan suci Ramadan, atau puasa Asyura, ya, yang sifatnya, ya, temporer atau insidentil seperti itu. Tapi Masya Allah dia rajin bersedekah, rajin memberi. Ya, bahkan dia rajin memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dia mengatakan, saya tidak bisa puasa, tapi saya bisa kasih makan orang yang berpuasa. Fadlullahi wasi', keutamaan Allah sangat luas. Dia bisa masuk ke surga lewat pintu sedekah, babus sedekah. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, ada seorang wanita yang datang ke rumah beliau bersama dengan 2 anaknya, kemudian dia diberi makan oleh Aisyah radhiyallahu anha 3 buah makanan kurma, dibagikan kepada mereka. Kedua anaknya ini sudah tidak sabaran lagi, karena dia lapar, dia langsung memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya. Habis, ibunya baru sempat hendak menyuap kurma itu ke mulutnya, kedua putrinya ini melihat kurma yang ada di tangan ibunya. Ibunya ini kasihan melihat anaknya. Coba lihat pengorbanan seorang ibu. Dia tidak jadi makan itu kurma, dia potong 2, dia kasih kedua putrinya, dia makan. Diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi takjub, dan Nabi mengatakan dia termasuk penghuni surga. Subhanallah, sepotong kurma, sedekah. Ayo ikhwah yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang masuk lewat pintu sedekah, dia rajin memberi, bahkan dia mencari siapa yang mau diberi, siapa yang mau disedekahi.
Ya. Dan kalau ada di sini yang seperti itu, kami informasikan bahwasanya masjid kita ini butuh karpet. Alhamdulillah AC-nya ini sudah terpasang, tinggal ditambah daya nanti. Jadi kalau taklim berikutnya kita tidak pakai lagi kipas angin supaya tidak mengganggu konsentrasi, pintu-pintu ditutup supaya suara kendaraan tidak masuk, supaya lebih khusyuk, lebih hening insyaallah. Ya. Dan supaya tidak terlalu dingin dari bawah dan tidak masuk angin, kita butuh karpet. Ya, mungkin yang tidak sempat hadir di 10 terakhir di sini, ini kami informasikan. Ya, ini sudah terpasang AC-nya atas bawah, alhamdulillah. Ya, kemudian yang berlubang ini kita akan tutup dan dananya sudah terkumpul ini. Ya, di malam 27 ya kotak infak 29 juta pada waktu itu, alhamdulillah ini sudah disiapkan untuk menutup ya yang terbuka ini insyaallah. Ya, tinggal karpet ini. Karpet setelah kita tanya kita butuh 500 ya, afwan ini di tengah muhadharah tiba-tiba masuk ini momennya. Ya. Karena siapa tahu di sini ada yang mau masuk surga lewat pintu sedekah. Ya, makanya kita sampaikan sekarang ini rumah Allah Subhanahu wa taala. 525 meter persegi kalau tidak salah. Atas bawah ini sudah diukur. Kita sudah tanya ke yang jual karpetnya itu, ya, yang paling bagus 600.000 per meter. Kemudian yang paling standar sederhana 350.000 per meter. Kemudian kita mau mengambil yang tengah-tengah saja, yang 400.000 atau yang 500.000. Ya, silahkan yang mau ambil 1 meter, 2 meter, 3 meter, panitia siapkan listnya insyaallah. Jadi yang mau kembali atau yang keluar setelah ta'lim, dia mengatakan saya mau 1/2 meter, misalnya, tidak apa-apa, silakan. Ya, 1/2 meter, separuh dari 400.000, 200.000 kita terima insyaallah. Ya, yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita tutupi dulu lantai bawah, lantai 1 insyaallah. Setelah penambahan daya ini juga mau ditambah dayanya. Ya, di bulan Ramadan yang lalu kita tambah karena ada penambahan gratis. Ya sudah 10.000, ya ternyata tidak cukup. Ini kita mau naikkan lagi. Siapa tahu di sini ada yang dari PLN, ya, yang punya lobi-lobi, masya Allah dia mau menggratiskan misalnya, selama tidak melanggar kebijakan, silakan, kita tidak tolak insyaallah. Ya, kita terima dengan lapang dada. Sampaikan ini kepada ikhwah-ikhwah yang ada di luar. Kita berlomba ini. Ya, bayangkan orang yang sujud, dia merasakan lebih khusyuk, lebih tenang. Ya, kemudian dia tidak khawatir masuk angin. Kemudian kipas juga dimatikan, kepanasan dihidupkan. Ya, sebagaimana SMS yang sampai ya ke kami, ke panitia, bahwasanya Ustaz, tolong kalau salat ya kipasnya di volume 1 saja atau yang paling rendah saja karena muka kami jadi kering. Ya, dimatikan juga panas. Ya, makanya solusinya itu. Ya, mudah-mudahan ini segera kita antisipasi bersama insyaallah, karena ini adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau silahkan nanti berhubungan dengan panitia, dengan Zismim, salah satu di antara personal yang ada di Markaz Imam Malik, atau langsung berhubungan dengan kami atau dengan panitia insyaallah. Kita mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala min babi as-sadaqah. Ada juga ayyuhal ikhwah min bab dari pintu al-khuluq, akhlak misalnya. Ya, tadi saya berikan contoh tentang as-sadaqah, seorang wanita yang diberikan kepada kedua anaknya. Ada juga yang dalam riwayat disebutkan ada yang masuk ke dalam surga, ya, disebabkan karena akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang baik. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum khuluqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, yang sopan, yang ramah, yang murah senyum, ya, yang selalu menyapa saudaranya, menanyakan kabarnya. Masya Allah, hada khuluq. Ini di antara akhlak yang dengannya kita bisa mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani fillah, coba kenali potensi dan diri kita. Muyulnya kemana? Potensinya di mana yang Allah berikan kepada kita? Ada juga yang dengan tenaganya, ya, dia misalnya pas-pasan, tidak bisa bersedekah,
Ya, kemudian dia juga tidak kuat untuk selalu berpuasa, misalkan, atau dia malas untuk berpuasa. Tapi dia kuat, masya Allah, libatkan diri dalam kegiatan-kegiatan dakwah, ya, atau misalkan berkhidmah apa saja di jalan dakwah, membersihkan masjid, mengatur sendal, memungut sampah, masya Allah. Ini kisah yang sering saya angkat, ikhwani. Salah seorang wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang meninggal di waktu malam, dianggap oleh para sahabat adalah wanita biasa, sehingga mereka berijtihad dikuburkan saja, tidak usah disampaikan kepada Nabi, karena dia orang biasa. Dan keesokan harinya ternyata Nabi yang cari kemana wanita itu. Disampaikanlah, ya Rasulullah, semalam dia telah meninggal dan kami tidak mau mengganggu istirahat Anda, akhirnya kami kuburkan. Nabi kemudian mengatakan, kenapa kalian tidak menyampaikan kepadaku? Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung menuju ke kuburnya dan disalati di situ. Dan dari sini ulama kita mengatakan, kalau ada orang yang tidak sempat mensalati mayit, ya, misalkan kerabatnya atau keluarganya atau orang yang sangat ia sayangi, tidak sempat, karena misalkan jika ditunggu, ya, perjalanan mungkin lebih dari 3 hari atau sampai 1 minggu, akhirnya dia mengatakan kuburkan saja, dan baru dia tiba, maka tidak mengapa dia datang untuk mensalatinya di kubur itu, ya, dia mensalatnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pembahasannya panjang, disebutkan oleh para ulama kita. Ada pula yang mengatakan cukup dengan didoakan, ya, dan doa itu akan sampai kepadanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ala kullin, asyahid yang menjadi poin kita di sini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap wanita ini adalah wanita yang sangat berjasa, dan ternyata selama hidupnya apa kerjanya? Dia yang selalu membersihkan masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan masjid. Kemudian wanita ini memberikan wangian di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istilah kita marbot, ya, yang membersihkan, ya, halaman masjid, atau yang mengatur apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan masjid. Masya Allah, ini adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disolati langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburnya. Ikhwan, mungkin di mata manusia dia adalah orang yang biasa-biasa, tapi di mata Allah dia mulia. Bahkan dia mengetuk pintu surga lewat pintu itu, ikhwani fillah. Dan kalau ada di antara kita yang mampu dan berusaha untuk semuanya, lakukanlah. Allahu Akbar. Abu Bakar ini Siddiq seperti itu. Ketika Nabi menjelaskan ini, beliau bertanya, ya Rasulullah, adakah di antara manusia yang diseru dari setiap pintu? Beliau mengatakan ada, dan saya berharap itu orangnya engkau, wahai Abu Bakar. Nabi SAW pernah di sebuah majelis, beliau bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantar jenazah? Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Siapa yang menjenguk orang sakit? Beliau mengatakan, saya Rasulullah. Siapa yang melakukan ini? Saya Rasulullah. Siapa yang melakukan itu? Saya Rasulullah. Nabi mengatakan, tidaklah berkumpul amalan-amalan itu pada diri seseorang dalam 1 hari, melainkan dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga nanti di hari kemudian. Tapi kalau tidak, minimal ada pintu surga yang memanggil kita, ikhwan fillah. Ya, jadi kumpulkan kebaikan itu. Oleh karenanya ini menjadi motivasi bagi diri pribadi kami sendiri dan kepada kita semua, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta keistiqomahan. Kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa. Terutama doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Minta keistiqomahan, ikhwani. Khususnya di zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan ujian, zaman yang penuh dengan cobaan. Yang kata Nabi SAW, orang yang beramal di zaman yang seperti ini, seperti keutamaan dan pahala 50 orang yang beramal di zamannya Nabi dari kalangan para sahabat beliau. Ya, saking dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Orang yang melakukan amalan, ya, di waktu-waktu yang seperti ini, ya, itu ka'ajril 50, seperti pahala 50 orang. Sahabat bertanya, minna ala minhum, apakah dari kami atau dari mereka ya Rasulullah? Beliau mengatakan dari kalian. Masya Allah.
Ini keutamaan yang ada di akhir zaman selama dia istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'at. Minta dalam setiap doa-doa kita, minta dalam setiap sujud-sujud kita. Bahkan kalau perlu jadikan ini doa wajib di setiap doa kita. Ya, kalau sujud setelah berdoa, setelah membaca zikirnya, minta Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Karena tidaklah hati seorang hamba, kata Nabi, melainkan ia berada di antara jari jemari Allah, dibolak-balikkan sesuai keinginan Allah. Makanya Nabi, bayangkan Nabi saja yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk, yang telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah, senantiasa berdoa dengan doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Juga doa yang jami' yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, intinya bagaimana kita meminta agar Allah menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga ketakwaan kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini juga doa yang indah. Ya, minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah ketakwaan pada jiwaku. Minta kepada Allah at-taqwa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya, coba ulangi. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi, ya Allah berilah kepada jiwaku taqwaha, ketakwaannya. Ya. Wa zakkiha, sucikan dia ya Allah. Anta khairu man zakka, engkaulah yang terbaik yang mensucikan jiwa. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Jadi wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha, engkaulah pemiliknya ya Allah. Jiwa ini milikmu ya Allah, diriku adalah milikmu ya Allah. Ya, anta waliyuha wa maulaha, yang menjaganya. Kita minta pada Allah, senantiasa bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati senantiasa bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan hal atau dengan cara yang seperti ini, dengannya kita bisa menjaga keistiqamahan kita insyaallah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwal karim, muhadharah kita pada kesempatan yang mubarakah ini, ya, kita sudah selesaikan satu sesi tadi, pengantar dan muqaddimah yang berkaitan dengan khawatir setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, ya, dan kita masuk ke bulan Syawal. Adapun materi yang kita siapkan pada malam hari ini sebenarnya sesuai dengan pamflet yang beredar adalah apa? Senyum di balik musibah. Masya Allah, senyum di balik musibah. Ini berat atau mudah? Mudah atau berat? Dapat musibah, senyum. Ya, misalnya anaknya meninggal, senyum. Ya, atau duitnya hilang. Ya, subhanallah, mana uang saya ini? Ya, mana uang saya? Ternyata dompetnya jatuh. Dompetnya jatuh. Senyum, alhamdulillah dompet saya jatuh. Ya, karena ada temannya pas pulang di rumahnya menangis. Ya, baik. Musibah apa saja yang menimpanya, dia tersenyum. Ini biasa atau luar biasa? Luar biasa. Ya, karena fitrah manusia kalau tertimpa musibah adalah sedih, bahkan menangis. Bahkan ada yang sampai meratap, ada yang sampai, ya, dia banting handphonenya. Nah, ada yang seperti itu, dia pecahkan apa-apa di rumahnya, ya, dia hantam kursi televisinya atau dia banting piringnya. Baru setelah itu baru dia menyesal. Ya, subhanallah. Ya,
Tapi ketika kita mendapatkan musibah dan kita bisa tersenyum, ini luar biasa. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apakah maknanya kalau kita mendapatkan musibah kita tidak bisa bersedih? Apakah dilarang? Jawabannya tidak. Kita tidak dilarang untuk bersedih. Bahkan kita tidak dilarang untuk menangis. Sayyidul Mursalin, Sayyidul Mutawakkilin, Imamul Mursalin, Habibullah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau tertimpa musibah, beliau juga sedih. Bahkan beliau menangis. Ketika putranya Ibrahim meninggal, ya, anak laki-lakinya beliau meninggal. Anaknya Nabi semua perempuan. Anak laki-lakinya satu-satunya, Khwani, meninggal. Ya, beliau sedih luar biasa sampai beliau menangis. Sampai beliau menangis. Ada sahabat yang melihat heran melihat Nabi menangis. Ya, mengapa Anda menangis ya Rasulullah? Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Beliau kemudian berkata, "Innal quluba la tahzan wa innal uyuna la tadma' wa innahu ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya hati bersedih, mata menangis. Perpisahan denganmu wahai Ibrahim sangat menyedihkan. Tapi kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhai oleh Allah. Apa ucapan yang diridhai oleh Allah ketika kita mendapatkan musibah? Apa ucapan yang diridhai oleh Allah? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya istirja'. Istirja' mengembalikan pada Allah. Dia menyadarkan dirinya bahwasanya apa yang diambil darinya memang bukan miliknya. Sampai dirinya sendiri, bukan milik kita. Ini milik Allah, makanya kita dilarang bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri, karena itu bukan milik kalian, miliknya Allah. Jiwa milik Allah, bukan milik kalian. Ya. Jadi beliau menangis, beliau bersedih, tapi beliau berkata, kita tidak mengucapkan kecuali perkataan yang diridhai oleh Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan itu di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-155, "Wala nabluwannakum", lanjutkan ayatnya. "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf", apalagi wal ju', apalagi wa naqsi minal amwal, apalagi wal anfusi, apalagi was thamarat. Ya, Masya Allah, semua hafal, tinggal diamalkan. Ya, sungguh kami akan menguji kalian bisyai'. Coba lihat, bisyai'. Makanya jika antum mendapatkan ujian dari Allah untuk bisa tersenyum, ingat ayat ini. Allah mengatakan bisyai', sedikit. Ini dulu yang harus antum yakini. Ada ujian yang menimpa Anda, ingat, Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Itu akan hilang, itu akan pergi. Bisyai', penegasan dari Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Jadi ingat itu. Kalau ada musibah yang menimpa, ingat, itu masih bisa kita, ya, masih bisa kita menahannya, insyaallah. Masih bisa kita menjalaninya, insyaallah. Ya, tipsnya nanti kita sebutkan. Di antaranya ar-ridha, at-taslim lillah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa tersenyum. Senyum dalam artian bahwasanya kita akan merasakan insyirah as-sadar. Dada akan lapang yang sebelumnya dia sempit, dunia terasa sempit. Ya. Tapi ketika dia mengingat ini adalah ujian dari Allah, bisyai'in, apa? Minal khauf, rasa takut. Minal khauf, rasa takut. Ya, coba seperti misalkan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Suriah. Ya, rasa takut yang menyelimuti mereka. Ya. Yang mana keamanan telah dicabut. Rasa takut, minal khaufi wal ju', rasa lapar. Ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Apa maksudnya? Al maut, kematian. Ada keluarganya yang meninggal.
wathamarat, gagal panen, ya, paceklik, lama kemarau, atau dia sudah siap panen, tiba-tiba datang banjir bandang, ya. Allahu akbar. Wa basyiris sabirin. Allah, hada huwa syan. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira. Ini perintah dari Allah yang menguji kita. Jadi ingat, semua ujian datangnya dari Allah. Ini dulu yang pertama. Yakini semua ujian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dulu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin fa min Allah. Tak satu pun musibah yang menimpa kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita tahu itu datang dari Allah, ya, ingat sesungguhnya tidaklah kita ini lebih sayang dan lebih cinta kepada diri kita ketimbang kecintaan Allah kepada diri kita, ayuhal ikhwah al-karim. Makanya Allah mengatakan, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak berputus asa dengan apa yang tidak ditakdirkan untuk kalian. Misalnya ada sesuatu yang kita inginkan, ada sesuatu yang kita cita-citakan, kita sudah berusaha untuk mendapatkannya, namun ternyata ya kita tidak mendapatkannya. Ingat ayat ini, ya, dalam surah Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa fi kitab min qabli an nabra'aha." Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong dengan apa yang kalian miliki. Ya. Karena ingat, ujian itu bukan cuma kekurangan juga, musibah itu bukan cuma sesuatu yang kita benci, sampai yang kita senangi juga itu bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi ujian. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika dihadirkan di hadapan beliau lagi puasa, beliau mau berbuka. Masya Allah, hidangannya luar biasa, ya, lengkap. Ketika beliau mau makan, beliau teringat Mus'ab ibn Umair yang dibentangkan dunia untuknya, namun dia rela meninggalkannya karena Allah. Sampai ketika beliau meninggal, yang menutupi tubuhnya hanya sepotong kain yang kalau ditarik ke kepalanya tersingkap kakinya, kalau ditarik ke kakinya tersingkap kepalanya. Beliau kemudian berkata, ya, saya khawatir ini kenikmatan dunia yang dipercepat untuk kita dan Allah mengharamkan untuk kita dari kenikmatan akhirat. Beliau kemudian berdiri, tidak jadi makan, ya, hidangan buka puasanya tersebut. Ikhwan, ya. Jadi ingat, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling menyakitkan tentunya adalah ketika sesuatu yang secara fitrah, secara tabi'i kita tidak menginginkannya. Nah, disinilah dituntut sikap dan sifat seorang muslim, seorang mukmin. Al-imanu bil qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu, ikhwani, ada pelajaran yang sangat berharga dari salah seorang syekh yang kami dampingi. Kami safar ke Kendari 2 hari yang lalu kejadiannya. Sebelum zuhur kami sudah ke bandara dengan syekh, ya, dengan salah seorang kawan yang booking tiketnya. Ya, setelah kita sampai sudah mau check-in karena tertulis di situ, ya, take off-nya itu jam 2. Ya, jam 2 siang. Ternyata subhanallah, ikhwah ini salah booking. Yang semestinya dia booking Rabu tanggal berapa kemarin? Tanggal 4 ya? Tanggal 5. Dia booking Rabu tanggal 11 untuk pekan depan. Subhanallah, salah booking. Ya. Ya, saya ya, namanya mengantar tamu, kalau saya sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tapi ini tidak enak sama tamunya kan? Ya, dari jauh kasihan, capek. Ya, akhirnya bagaimana cara saya menyampaikan kepada syekh? Ya, saya sudah siap, ya, mengakui kesalahan saya. Saya siap mengatakan saya yang salah, syekh. Saya sudah menyiapkan kata-kata untuk membuat hati beliau luluh. Ya, ya, jangan sampai saya yang kena, ya, batunya kan. Akhirnya, ya, kawan saya ini jazakallahu khairan, dia booking pesawat jam 5 karena tinggal itu penerbangan yang paling dekat. Ya, bayangkan kita harus menunggu berapa jam, ya. Akhirnya saya sampaikan ke syekh, ya, tapi dia sudah membaca gelagat wajah saya. Dan saya memang sengaja bermuka hibah seperti itu.
Syekh, senyum dulu. Akhirnya beliau juga senyum. Mada, apa yang terjadi? Kemudian saya katakan qadarullah. Ya, saya ingatkan dulu seperti itu. Ya, ini sebagaimana masya Allah caranya siapa ini yang salah seorang alim Al-Kalbi kalau tidak salah namanya, yang cacat, yang buta, kemudian dia cuma di khidmah oleh anaknya yang masih kecil, tiba-tiba lewat seorang alim dan dia mendapati Al-Kalbi ini setiap saat mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Orang ini heran, ya Syekh, apa yang Anda syukuri? Anda dalam kondisi seperti ini, lumpuh, buta, lalu Anda selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur. Nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Dia mengatakan, saya bersyukur karena Allah masih memberikan kepada saya lisan yang senantiasa berzikir kepadanya. Ya. Dan dia kemudian berkata, tapi wahai saudaraku, saya minta tolong sampaikan kepada cari anak saya yang selalu membantu saya. Sudah beberapa hari tidak pulang. Ya, ini kejadiannya di Sahra, di gurun. Kemudian dia mengatakan, absyir, saya akan cari anakmu. Bagaimana ciri-cirinya? Ya, remaja. Dia cari, ternyata anaknya ini telah meninggal diterkam serigala. Dia kemudian berkata, innalillah, bagaimana cara saya menyampaikan berita duka ini kepadanya? Ya, kira-kira seperti kemarin. Ya, bagaimana caranya? Akhirnya dia kemudian datang mengatakan, dia tidak langsung menyampaikan. Ya, karena jangan sampai dia shock. Ya, sama dengan kisah salah seorang dokter, dia mengatakan, ya bapak ini telah meninggal, tolong sampaikan kepada istrinya, tapi jangan sampaikan secara langsung, ya, karena jangan sampai dia kaget, dia juga meninggal. Akhirnya dia telepon, bahwasanya ya suami Anda baik-baik saja, besok dikuburkan. Cerdas atau pintar nih? Baik. Akhirnya masya Allah dia mendapatkan cara. Dia kemudian bertanya seperti ini. Siapakah yang lebih mulia? Dia berkata kepada Al-Kalbi ini, siapakah yang lebih mulia, Anda atau Nabi Ayub? Dia berkata, tentu Nabi Ayub lebih mulia, dia seorang nabi, seorang rasul. Saya ini siapa? Ya. Kemudian dia ditanya lagi, siapakah yang lebih berat cobaannya, Anda atau Nabi Ayub? Dia berkata, Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub itu ikhwani 18 tahun, ya beliau lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian ternaknya mati satu demi satu, kekayaannya habis, kemudian anaknya mati dalam satu waktu, dalam seketika ditinggalkan oleh semua kawannya, dia diasingkan dari masyarakatnya, orang-orang pada jijik kepadanya dengan penyakit yang menimpa beliau. Ayub alaihissalam, ya, ketika diminta oleh istrinya, minta kepada Allah agar Anda diberi kesembuhan, dia mengatakan, saya malu, 70 tahun Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekayaan, harta benda, baru 18 tahun, ya, baru 18 tahun, ya, kita sudah mengeluh, ya, subhanallah. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya beliau kemudian mengatakan, sampaikan kepada aku apa kabar yang hendak engkau sampaikan. Ya, dia sudah tahu bahwasanya ada maksudnya. Dia mengatakan, ihtasib waladak, bersabarlah, anakmu meninggal diterkam serigala, itu diterkam binatang buas. Akhirnya dia kemudian berkata, Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ya musibah yang menimpanya, ikhwani fillah, sangat berat. Dan di lanjutan kisah ini, akhirnya tidak lama kemudian orang ini meninggal. Sang alim ini melihat dalam tidurnya, dalam mimpinya, orang ini datang kepadanya, masya Allah, dengan anggota tubuh yang sempurna, dan telah dikembalikan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia hidup di dunia. Baik, ini sudah masuk waktu. Saya lanjutkan kisah tadi di bandara atau sudah? Lanjut sedikit ya. Ya, akhirnya Syekh berkata, saya sampaikan Syekh, ya kita ini salah booking, yang semestinya jam 2, ya ternyata ini booking untuk pekan depan, hari Rabu. Akhirnya kita mengambil penerbangan yang paling dekat, ya pukul 5. Syekh kemudian berkata, qadarullah, takdir Allah. Ya, dan sampaikan kepada al-akh yang seperti ini, la nuhibbuhu wa la nakrahuhu. Allahu akbar. Beliau berkata, dalam kondisi yang seperti ini, kita tidak suka tapi kita tidak benci. Ya, jadi kalau ada musibah yang menimpa, ikhwani, ingat ini, la nuhibbuhu, secara tabii kita tidak suka, tetapi la nakrahuhu, tapi jangan kita membenci. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Tidak cinta, tidak suka, tapi tidak benci. Ya, la nuhibbu, kita tidak suka, jelas.
Ya, kita harus menunggu lama. Ya, tapi la nakrahu, kita tidak benci karena boleh jadi di balik itu ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh mengatakan boleh jadi bukan kebaikan yang hendak kita lihat. Boleh jadi Allah memalingkan dari kita sebuah keburukan dan tidak mesti kita melihat keburukan itu. Allah Maha tahu. Ya, siapa tahu kalau kita cepat berangkat ada sesuatu yang terjadi. Alhamdulillah akhirnya hati menjadi plong. Ya, saya ini menjadi plong yang pertama karena syekhnya tenang, yang kedua pelajaran yang saya dapatkan dari beliau itu. Ya. Dan beliau menceritakan sebuah kisah. Ini kisah kejadian kisah nyata di Saudi. Ada 3 orang pemuda yang hendak melakukan menyelam al-ghaus. Beliau menceritakan. Ya. Jadi beliau langsung ceritakan itu kisahnya tentang masalah la nuhibbu wa la nakrahu. Ya, dan ada tempat katanya yang terkenal dengan keindahan pemandangan di bawah laut, terkenal memang anak-anak muda Saudi sering ya menyelam di situ. Di dekat pantai ada penjaga pantai, ya mereka berangkat bertiga naik perahu, dan dia sampaikan bahwasanya kami pulang jam 5. Ya, kami pulang jam 5 karena harus disampaikan seperti itu, karena kalau jam 5 belum pulang berarti ada apa-apanya. Berangkatlah mereka bertiga. Kemudian di tempat yang sudah mereka sepakati, yang mereka inginkan, diturunkanlah jangkarnya. Kemudian mereka bertiga ini, ya, Syekh menceritakan tidak tahu kenapa mereka bersepakat untuk turun sama-sama. Biasanya sebelum-sebelumnya ada satu yang berjaga di atas perahu. Tapi pada waktu itu mereka bersepakat kita turun sama-sama saja, kita sama-sama dibuat tembak ikan dan seterusnya. Akhirnya ketiganya turun, masya Allah. Ketika waktu sudah hampir habis, ya, dan mereka harus kembali, mereka naik, ikhwani fillah, ternyata jangkar itu putus talinya dan perahunya dibawa jauh. Ya, subhanallah. Kelihatan dekat, kata Syekh, kelihatan dekat, tetapi setiap kali mereka berusaha mengejarnya, semakin menjauh, dibawa oleh arus. Akhirnya tiba waktu malam. Ini diceritakan oleh satu orang di antara mereka, 2 temannya ini dia sudah tidak lihat kemana perginya. Yang jelasnya semalam suntuk, ya, sepanjang malam dia cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu mau buat apa-apa. Ya. Dia cuma tawakal kepada Allah, kemudian pelampung yang ada pada tubuhnya, dia juga sudah lapar, ya, sudah kehausan di tengah laut. Keesokan harinya, ikhwani, ini sudah lewat 1 hari 1 malam, dia melihat dari kejauhan ada kapal. Dan dia berusaha untuk ke kapal itu. Dia berenang ke kapal itu. Tapi subhanallah, dalam perjalanannya berenang menuju ke kapal itu, dia bertemu dengan ikan hiu. Ya. Dia mendekat ke kapal itu, ketemu dengan apa? Ikan hiu. Ya. Akhirnya pada saat itu dia sudah pasrah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan dirinya pada Allah. Ya, dia mengatakan, ya Allah, saya hambamu, ikan hiu ini juga adalah hambamu. Ya, hanya engkau yang mampu menyelamatkanku. Apa yang terjadi, ikhwani fillah? Ternyata setiap kali hiu ini mendekat, dia mengendus-endusnya, mengendus seluruh tubuhnya. Dan dia berusaha mendekat ke kapal itu, tapi hiu ini, ya, memukul dengan ekornya, kata Syekh, agar dia menjauh dari kapal tersebut. Begitu terus, dia tidak bisa mendekat. Tidak lama kemudian datanglah tim SAR. Dia dapat anak muda ini, kemudian dia diangkat. Akhirnya mereka berkata, sudah jam 5 kau tidak pulang, dari kemarin kami cari kau, alhamdulillah kita sudah dapatkan engkau. Tadi kau mau kemana? Dia berkata, saya mau ke kapal yang besar itu. Dia berkata, untung kau tidak ke sana, karena di sekitar kapal itu penuh dengan ikan hiu. Karena orang-orang yang ada di kapal itu sengaja membuang makanan, ya, ke dekat kapal, ya, sisa-sisa makanan, dan ikan-ikan hiu datang ke sana. Untung kau tidak ke sana, kalau kau ke sana habis kau. Dia kemudian berkata, subhanallah, ternyata ada seekor ikan hiu yang menjadi temannya, menyelamatkannya dia dari hiu-hiu yang lain. Jadi ikhwani, tersenyumlah dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya, boleh sesaat mungkin, tapi setelah itu ingat hikmah ilahiyah. Ya, di balik itu ada pengampunan dosa, ada rif'atul darajat. Ingat dosa-dosa kita di masa silam, ya. Dosa-dosa itu terhapuskan dengan musibah yang menimpa kita. Walaupun kita juga tidak minta-minta untuk mendapatkan musibah. Minta keselamatan dari Allah. Tapi kalau kita mendapatkan musibah itu,
Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, boleh jadi Allah sudah menyiapkan kita satu manzilah, satu kedudukan, namun amalan kita tidak bisa sampai ke situ. Ya, tapi manzilah ini sudah ditetapkan. Ini hambaku tempatnya tinggi dalam surga. Tapi subhanallah, salatnya juga, ya, yang wajib-wajib saja itu pun dia RMS Raja Masbuk misalnya. Ya. Kemudian biasa-biasa orangnya, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian, memberikan kepadanya musibah, yang dengan musibah itu mengangkat derajatnya untuk sampai pada ya manzilah yang telah disiapkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa saddadallahu khutana wa khutakum. Dan dengan taklim perdana kita pada malam hari ini dari kami, insyaallah kita akan sudah mengaktifkan kembali taklim pekanan kita di beberapa tempat yang akan kita share informasinya ke antum sekalian. Ada beberapa perubahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hudatan muhtadina la dhallina mudillin, innahu walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.